Modal awal sudah ada. Ya, bila perlu kita punya asrama YAPI di seluruh Indonesia. Semua kampus-kampus besar yang ada di Indonesia ini kita bangun di situ asrama. Kita ciptakan kader-kader YAPI jalan pintas menjadi pemimpin-pemimpin negeri ini. Karena siapa lagi? Maaf, kekuasaan itu tidak bisa dinego. Kekuasaan itu harus direbut. Harus direbut kekuasaan itu. Kalau enggak, tidak, kita tertindas itu di Republik ini. Berbahaya sekali sekarang. Posisi Islam sekarang sudah terjepit di negeri ini. Sambutan yang kedua itu dari Ketua IKYAPI kepada Bapak Herman Gadir, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman saya nggak ada pantun nih. Belum siap pantunnya. Di pengurusan saya ini memang kita belum menyusun program-program kerja yang detail ya. Belum menyusun program-program apa ya ke depannya. Tapi di pikiran saya bahwa asrama YAPI itu dibentuk adalah untuk menciptakan kader jalan pintas. Artinya saya berapa kali dengar pidato dari Pak Nasir, ya, Pak Wartomo, Pak Anton Timodjelani ketika saya masih di asrama dulu. Beliau selalu berpidato bahwa YAPI, asrama YAPI adalah tempat menciptakan kader jalan pintas. Artinya kita mereka dididik di asrama ini, mereka masuk asrama ini untuk menjadikan sebagai kader Islam. Ya. Artinya dia mempunyai beban tugas sebagai kader Islam. Nah, itulah ide besar dari orang-orang tua kita, ya, yang saya dengar ketika dia pidato berapa kali datang ke asrama ini ya, apalagi Pak Anton Timodjelani itu selalu menekankan seperti itu. Asrama YAPI adalah tempat mengkader Islam jalan pintas untuk menjadi pemimpin Republik ini, menjadi pemimpin, tidak menjadi pemimpin di kita sendiri gitu, di lingkungan kita sendiri. Jadi kader YAPI itu adalah sebagai kader Islam. Jadi jangan merasa kita tinggal di YAPI ini hanya numpang enak, makan, hidup. Apalagi sekarang saya dengar gratisan ini. Waduh, enak banget ini. Kalau kami dulu nggak bayar 3 bulan, Pak Unen udah turun tangan itu. Kamu kapan bayar lagi nih kita kan itu. Udah turun tangan bendara. Nah, sekarang gratis. Nah, kalau makan gratis artinya apa? Dia harus siap dididik mental dia untuk menjadi kader Islam. Ya kan? Apalagi kita dulu. Saya bilang, saya masuk asrama ini memang untuk menjadi kader Islam. Di mana peran saya di dalam lingkungan masyarakat harus menjadi pemimpin Islam. Harus sebagai pengemban risalah Allah, risalah Rasulullah. Ya, mau tak mau itu harus kewajiban kita. Artinya apa? Memang kita di kader di sini siap untuk menjadi fisabilillah. Matinya kita adalah mati syahid. Itu yang harus kita perjuangkan. Kenapa? Kita memang diciptakan untuk jadi pemimpin. Ya. Aku ciptakan manusia di muka bumi untuk menjadi khalifah. Artinya apa? Menjadi pemimpin Islam. Nah,
Itulah cita-cita para pendiri YAPI ini. Nah, saya berharap juga ke depannya kita sebagai alumni YAPI, ya seperti Bang Nurdin bilang, setidak-tidaknya adalah untuk menambah rohani kita, ada pengajian lah seminggu sekali, sebulan sekali Bang Nurdin ya, 2 bulan sekali, boleh kita ciptakan pengajian-pengajian. Artinya apa? Memang kita adalah sebagai kader Islam. Nah, yang kedua, saya akan melegitimasi IKYAPI ini menjadi badan hukum, perkumpulan. Artinya apa? Kita adalah perkumpulan-perkumpulan sama dengan Muhammadiyah, perkumpulan, tapi di badan hukum kan, gitu loh. Itu sudah ada di aturan undang-undangnya. Perkumpulan itu bisa di badan hukum kan. Seperti saya di Jakarta Golf Club, saya sebagai sekjen di situ, itu adalah perkumpulan di Batavia Golf Club 1872. Bayangin, ini sebentar lagi kami ulang tahun yang 150. Itu perkumpulan. Perkumpulan itu adalah di suara mayoritas adalah anggotanya. Suara mayoritas yang menentukan siapa pengurusnya itu adalah anggota. Jadi suara tertinggi itu ada pada anggota. Nah, kenapa tidak? IKYAPI ini kita bikin menjadi sebuah perkumpulan yang berbadan hukum. Sama seperti Muhammadiyah. Kita harus menjadi besar, kita harus punya asrama-asrama YAPI di seluruh Indonesia. Kenapa tidak? YAPI ini harus punya cita-cita mempunyai rumah sakit Islam seperti Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Kenapa tidak? Harus mempunyai pemikiran ke depan seperti itu. Ya kalau tidak kita hanya begini-begini saja nggak bisa maju-maju. Apalagi sekarang YAPI punya modal. Kenapa tidak harus mempunyai prospek pemikiran ke depan? Bentuk usaha-usahanya yang bisa membangun ekonomi umat Islam. Bayangin, Muhammadiyah itu pemerintah utang BPJS kepada Muhammadiyah 4 triliun belum dibayar. Coba bayangin itu, begitu besarnya, begitu hebatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan modal dia, modal dengkul dia dulu membangun perserikatan ini menjadi perserikatan yang begitu besar. Sekarang ini salah satu konglomerat yang nggak bisa tandingan itu Muhammadiyah. Bayangin, Muhammadiyah sudah punya aset sekitar 300 triliun sekarang ini. Coba, siapa yang bisa menandingin? Nah itu, kenapa YAPI ini tidak bisa? Saya sangat yakin YAPI ini bisa. Asal pengurusnya mau bekerja keras untuk membangun. Artinya apa? Sebagai kader Islam, sebagai kader YAPI harus bisa membangun usaha-usaha amal YAPI itu menjadi besar seperti Muhammadiyah. Kenapa tidak gitu loh? Modal amal sudah ada. Ya, bila perlu kita punya asrama YAPI di seluruh Indonesia. Semua kampus-kampus besar yang ada di Indonesia ini kita bangun di situ asrama. Kita ciptakan kader-kader YAPI jalan pintas menjadi pemimpin-pemimpin negeri ini. Karena siapa lagi? Maaf, kekuasaan itu tidak bisa dinego. Kekuasaan itu harus direbut. Harus direbut kekuasaan itu. Kalau enggak tidak, kita tertindas itu di Republik ini. Berbahaya sekali sekarang. Posisi Islam sekarang sudah terjepit di negeri ini. Ya, bayangin kemarin ada peradilan HAM, KM 50, 6 orang laskar FPI meninggal. Seperti dagelan peradilannya, coba. Peradilan dagel-dagelan. Hanya untuk nutupi otak dari pembunuhan yang sebenarnya. Siapa otak pelaku yang sebenarnya? Hanya pelaku-pelaku yang nggak jelas, coba. Nah itulah tujuannya apa? Tujuannya YAPI adalah menciptakan kader seperti itu. Seperti Muhammad Nasir. Kenapa tidak?
Ya, itu orang tua-tua kita berjuang dulu seperti itu. Intinya memang ada perjuangan politik, gitu loh. Kekuasaan itu harus dibuat. Anda semua kader-kader YAPI masuk semua partai politik bila perlu. Masuk. Jangan ditinggalkan dulu. Alergi, aduh saya nggak mau partai-partai. Apa-apaan itu? Partai politik harus masuk Anda menjadi kader, menjadi pemimpin di situ. Harus semua. Kenapa? Partai politik adalah tempat merebut kekuasaan. Untuk Anda menjadi penguasa di republik ini, untuk bisa mengatur negeri ini, harus masuk partai politik. Tidak bisa tidak. Jangan alergi dengan masuk partai. Menjadi politisi jangan alergi, kalau menurut saya. Semua kader-kader Islam harus berada di sana. Iya, di mana? Masuk PDIP, nggak apa-apa masuk PDIP. Masuk semua di sana, masuk Golkar semua. Orang kader-kader Islam di sana. Masuk Partai Umat, masuk semua Partai Umat. Semua kita masuk ke bawah, kader-kader YAPI itu masuk di semua lini kegiatan politik itu masuk semua. Supaya kita bisa merebut kekuasaan itu. Kalau kekuasaan tidak rebut, gak bakalan kita menjadi orang nomor 2 di republik ini terus. Jadi kekuasaan itu memang harus kita rebut. Entah bagaimana caranya. Yang penting secara konstitusional. Jangan jadi pemberontak. Anda dihabisin. Ya, tidak boleh. Sebagai kader YAPI, saya merasa sangat terima kasih kepada YAPI yang telah mengkader saya. Dari mulai saya tidak bisa baca Al-Quran, saya bisa membaca Al-Quran. Dari tidak pernah saya mau mengenal sholat, tapi saya bisa mau mengenal sholat. Sampai kita sholat tahajud, sampai sholat sunnah lainnya. Sampai kita mau melaksanakan puasa-puasa. Apakah puasa Daud, puasa Senin Kemis. Itulah kehebatan YAPI, saya bilang. Telah mengkader kader yang luar biasa. Saya dulu waktu di asrama, hampir setiap malam Kamis dan malam Senin itu kami selalu sahur bersama di situ. Jadi meja makan kita di belakang itu luar biasa. Kita masak, sahur bersama. Saksi hidup banyak. Mana Pak Jaja, Ahmad Yani, Amdayon, semua yang kata-kata saya itu kita berpuasa, laksanakan. Sholat subuh berjamaah. Jangan kita malas sholat subuh, Masya Allah. Sholat subuh itu penting sekali, ramaikan masjid-masjid itu bila perlu. Dengan sholat subuh berjamaah, sampai sholat syuruk bila perlu. Kenapa? Doa itu luar biasa sekali. Memudahkan rezeki kita, lancar itu ada di sholat syuruk itu. Allah akan mudahkan rezeki kita. Jadi, sekali lagi, saya mohon maaf kalau ada bahasa saya yang tidak berkenan. Dan ini adalah bahasa, memang saya ada orang politik ya, tak bisa lepas dari itu. Saya sebagai politisi juga, sebagai advokat juga, ya, sebagai ketua DKM juga, masjid saya urus. Saya sekarang ketua DKM masjid Raudhatul Jannah di lingkungan saya. Saya bikin masjid itu indah, dengan taman-taman yang indah, sehingga orang betah ke masjid itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf pidato saya ini, bahwa saya memang dari dulu sebagai kader, saya selalu menekankan bahwa asrama adalah tempat kader, tempat mengkader Islam, menjadi pemimpin Islam. Bila perlu Anda menjadi presiden Republik ini, kader-kader YAPI ini, jangan hanya gubernur, ya kan? Gubernur menteri sudah ada, presidennya, wapresnya, kenapa? Kita harus ciptakan. Saya yakin ini anak-anak YAPI ini pintar-pintar semua, luar biasa kader YAPI ini. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.